Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ini Borneo mengangkat karya dan budaya. Nah tadi kita juga sudah mendengarkan berbagai informasi menarik dari seluruh Kalimantan dan saat ini tentu saja kami juga akan menyajikan berbagai ragam atau khas yang ada di seluruh Kalimantan tentu saja pada segmen Khas Borneo berikut ini. Ya, pemirsa di rumah mungkin saat ini sedang sibuk-sibuknya mencari destinasi wisata nih karena anak-anak sekolah udah pada kelar ujian, udah pada bagi-bagi rapot, udah pada perpisahan sekolah ya kan, udah saatnya menuju liburan. Kapan lagi kalau bukan liburan nih tujuannya ya kan. Nah, di sini Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan nih ada satu destinasi wisata di mana Kalimantan Utara ini menyimpan beragam potensi wisata alam yang memang menawarkan sensasi petualangan sekaligus keindahan eksotis. Dan salah satunya adalah Gua Lapis yang terletak di kawasan Gunung Seriang, Desa Baratan, Kecamatan Tanjung Selor. Dan tidak hanya menyuguhkan hamparan stalaktit dan stalagmit yang menawan, gua ini juga menyimpan keajaiban akustik yang menghasilkan nada layaknya alat musik tradisional. Dan bagaimana keseruan untuk menjelajahi Gua Lapis berikut kita saksikan bersama. Bagi para pencinta alam dan petualangan, Gua Lapis di kawasan Gunung Seriang, Desa Baratan menawarkan tantangan yang menggugah adrenalin. Untuk mencapai lokasi ini, para penjelajah harus menyusuri medan hutan yang lebat dengan kontur tanah yang menanjak dan menurun. Kendati membutuhkan stamina ekstra, rute penjelajahan ini sangat menyenangkan dan sepadan dengan keindahan yang menanti di ujung jalur. Rasa lelah pun akan terbayar lunas saat memasuki area dalam gua. Pesona alam yang memukau langsung menyambut lewat hamparan stalaktit dan stalagmit yang menghiasi setiap sudut ruangan gua. Namun daya tarik yang paling istimewa dari Gua Lapis adalah keajaiban akustik pada dinding bebatuannya. Jika diketuk atau terkena pantulan suara, stalaktit yang menggantung di langit-langit gua dapat menghasilkan pantulan bunyi yang indah. Nada ritmis yang tercipta sangat unik, mirip dengan alunan jatung utang, yakni alat musik tradisional suku Dayak yang terbuat dari kayu. Kini, Gua Lapis Gunung Seriang memiliki potensi besar untuk terus berkembang menjadi destinasi wisata alam unggulan yang diharapkan mampu mendongkrak sektor ekonomi kreatif di bumi Benuanta. Tentu saja dibutuhkan kesadaran bersama dari setiap pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan gua. Hal ini penting agar pesona dan nada alam di Gua Lapis tetap terjaga keasriannya hingga generasi mendatang. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Wow, seru sekali kalau kita bisa pergi ke sana dan bahkan kita aja yang orang sini baru tahu nih kalau ada Gua Lapis di daerah Gunung Seriang. Padahal kantor kita juga terletak di Gunung Seriang ya. Ternyata nggak jauh-jauh banget ya tempat wisata yang bisa sebetulnya kita akses secara khusus juga untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Ya, Gimana kalau pulang kantor kita langsung gas, Bang? Wow, berbahaya sekali sepertinya jauh. Oke, sekarang kita beralih nih ke Kalimantan Selatan. Di sana juga ada tempat wisata di mana waktu malam hari di Bukit Mamake, Sarang Tiung, Kota Baru melekat dengan suasana asri dan damai, di mana menghadirkan jeda di antara hamparan pegunungan dan landscape laut di wilayah Saijan. Mari kita menelisik singkat keindahan salah satu ikon Kota Baru ini. Berikut informasinya untuk Anda. Berbeda dengan suasana ramai, pada sore hari menyambut matahari terbenam,
Langit malam di Bukit Mamake diisi lembutnya hembusan angin ditemani serangga yang saling menyahut. Atmosfer damai dan tenang membawa kesan berhentinya waktu di wilayah hutan lindung yang masih terjaga kealamiannya. Langit mendung menutupi lautan bintang yang biasanya terbentang menyelimuti arah pandang. Namun, gemerlap tetap mendulang melalui rangkaian cahaya jembatan pandang yang tampil dengan wajah yang berbeda dibandingkan saat matahari masih mendulang tinggi. Hadirnya warna melalui rangkaian pola di bangku dan susuran jembatan menemani kilauan malam yang berasal dari hiruk-pikuk permukiman di kota dan desa sekitar Sarangtiung. Pencahayaan halus turut menghiasi sudut-sudut istirahat di sekitar puncak bukit, membuat sajian sederhana terasa begitu nikmat dan mewah. Sebagai salah satu ikon wisata Kota Baru, Bukit Mamake tidak hanya ditamui oleh wisatawan pulau laut saja. Pesona Bukit Mamake yang dikabarkan melintasi batas wilayah juga mengundang minat dari pengunjung di luar pegunungan Bamega. Seperti Dinda, pengunjung yang datang jauh dari kota Banjarmasin ini menikmati damainya malam Bukit Mamake untuk pertama kalinya. Dirinya pun berminat berkunjung kembali untuk menikmati suasana sore di Bukit Mamake. Kak Dinda sendiri ini udah pertama kali atau sudah sering ke sini, Kak? Baru pertama kali. Bagaimana kesannya? Kesannya sebenarnya bagus, lampu-lampunya oke, terus juga tempatnya juga bagus. Apa ya namanya? Lebih ke asri. Tapi kalau misalnya malam nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya untuk tempat dan lampu masih oke lah. Kira-kira kakak bakal kesini lagi nggak? Mungkin sore Sore. bakal ngelihat lautnya maybe. Bukit Mamake, sebuah lokasi wisata bisa dibilang baru berumur jagung. Namun keindahannya mengundang mata dari berbagai daerah di Kalimantan. Tidak hanya pemandangan alam asri dari kawasan hutan lindung, fasilitas pendukung seperti gazebo, musola, kantin dan toilet bersih membuat kunjungan di Gunung Mamake menjadi lebih nyaman. Pada kawasan sekitarnya pun, yakni Bukit Bapake, telah dibuka fasilitas para layang yang dikelola oleh tim profesional bersertifikat. Selama seminggu itu puncak kunjungan itu hari apa, Pak? Ya, itu kalau hari-hari libur biasa. Hari Dan pengunjung pun yang datang itu ada dari Kalteng, dari Kaltim, Banjarmasin, semua kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau fasilitas di Bukit Mamake, ya kita punya gazebo, punya musola, punya kantin, punya toilet. Itu. Pengembangan wilayah ini sebagai lokasi pariwisata berangkat dari semangat pengembangan daerah melalui potensi sumber daya alam. Hanif Faisal Nurofik yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia merupakan salah satu penggerak pengembangan Bukit Mamake saat masih mengabdi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, wajah Bukit Mamake saat ini merupakan hasil dari perjuangan panjang para petani dan masyarakat di hutan kemasyarakatan Sarangtiung yang didukung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Kota Baru. Waktu itu kita inisiasi dengan Bapak Bupati, kebetulan saya saat itu masih menjadi Kepala Dinas Provinsi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pak Bupati dan Kepala KPH, ini di samping kanan saya, kemudian dengan inisiasi yang digagas oleh Pak Oyong, Pak ya. Kabuktan Sarangtiung mengelola daerah ini, dan hari ini kita bisa saksikan bahwa dengan ketajaman proyeksi
serta kejelian di dalam mengelola wisata menghadirkan Gunung Mamake sebagai salah satu wisata andalan di Kabupaten Kota Baru. Puncak Bukit Mamake yang berada di titik 210 meter di atas permukaan laut ini menghadirkan pemandangan kota baru dari hutan, pemukiman perkotaan hingga lautannya, menjadikannya titik untuk melihat gambaran keseluruhan wilayah Saijaan yang bahkan dapat dirasakan pada malam hari. Ya mungkin buat teman-teman yang pengen liburan tapi nggak pengen capek, nggak suka mendaki, nggak suka pegunungan, bisa nih ke daerah Kalimantan Timur karena ada aviaria di kawasan wisata Desa Bayur Samarinda yang hadir sebagai destinasi wisata edukasi yang menawarkan pengalaman berbeda nih bagi pengunjung dengan mengusung konsep kandang terbuka yang menyerupai habitat alami. Dan wahana ini memungkinkan berbagai jenis burung terbang bebas sekaligus menjadi sarana pembelajaran tentang pelestarian satwa dan lingkungan. Berikut keseruannya. Dengan mengusung konsep kandang terbuka yang luas, aviaria di kawasan wisata Desa Bayur Kota Samarinda memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Di lokasi ini, burung-burung dapat terbang bebas di dalam area yang dirancang khusus menyerupai lingkungan hidup aslinya sehingga menciptakan suasana yang lebih natural dan menarik. Berbagai jenis burung hias dan unggas eksotis dapat ditemukan di wahana ini. Sejumlah satwa yang jarang dijumpai menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin melihat keunikan dan keindahan aneka spesies burung dari jarak dekat. Penataan lingkungan yang dipenuhi pepohonan dan berbagai elemen pendukung lainnya turut memberikan kenyamanan bagi satwa. Di sisi lain, konsep ini juga menambah nilai estetika kawasan sehingga pengunjung dapat menikmati suasana yang asri selama berkeliling. Tidak hanya menawarkan hiburan, aviaria juga menjadi sarana edukasi bagi anak-anak dan pelajar. Pengunjung dapat mempelajari berbagai spesies burung, kebiasaan hidupnya, serta memahami pentingnya menjaga kelestarian satwa dan lingkungan. Di sini kita memperkenalkan berbagai jenis burung. Ada yang lokal, ini punya Indonesia, namanya jenisnya kakatua raja. Nah, kalau yang ini blue and gold Makau, kita juga bisa mengedukasi ke pengunjung yang ada. Terus pengunjung juga bisa berfoto, berinteraksi langsung, memberi makan, feeding. Nanti mereka bisa langsung mencetak fotonya juga. Nah, selain itu di sini juga alhamdulillah udah berhasil mengembangbiakan burung jenis Makau ini. Ini yang asalnya dari Amerika, ini emang dari luar. Cuman alhamdulillahnya udah mulai berhasil, kita udah banyak. Selain itu nanti mereka bisa melanjutkan lagi ke area dalam. Di dalam itu ada farmnya kita, peternakan burungnya kita. Di dalam ada berbagai jenis burungnya juga, ada yang lokal Indonesia, ada yang dari luar juga. Buat burungnya kita ada dari Amazon, ada dari Afrika, ada dari Amerika. Terus lokal-lokalnya rata-rata Papua. Ada kayak Nuribayan, kakatua raja, kakatua jambul kuning. Itu dari Indonesia bagian timur. Buat idola anak-anak ya, terutama anak-anak, kita ada burung Nuribayan. Nuribayan itu burungnya ukuran medium, jadi anak-anak tuh bisa pegang, bisa sentuh, dia jinak juga. Emang karakternya emang enak. Selain itu ya buat orang-orang dewasa biasanya ini ratu. Dia kakatua raja tapi jinak banget, jadi enak buat dimainin. Meningkatnya animo masyarakat terhadap wahana aviaria selama libur panjang menunjukkan bahwa wisata berbasis edukasi memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi keluarga dan kalangan pelajar. Pihak pengelola terus mengembangkan berbagai program dan fasilitas agar pengunjung tidak hanya memperoleh pengalaman berwisata yang menyenangkan, tetapi juga mendapatkan pengetahuan tentang dunia satwa. Keberadaan aviaria di kawasan wisata Desa Bayur diharapkan dapat menjadi alternatif destinasi wisata keluarga di Kota Tepian, sekaligus mendukung upaya konservasi satwa melalui pendekatan edukasi yang menarik, interaktif, dan berkelanjutan. Chris Asrul dari Samarinda melaporkan.
Oke baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan tidak terasa sudah 2 jam kami menyajikan berbagai informasi menarik dan khas Kalimantan untuk Anda pada hari ini. Akhir kata saya Jeff Harrison. Dan saya Ina Priani, kembali kami mengingatkan untuk menyaksikan Piala Bupati atau Bupati Cup pada tanggal 10 sampai 14 bulan ini. Dan juga pastinya Piala Dunia yang hanya disiarkan di TVRI Nasional dan juga TVRI Sport. Kami akan menayangkan dari awal hingga final nanti. TVRI, satu langkah menuju Piala Dunia. Kau yang tak berdua ternyata masih inginkanku, walau ku tahu ini salah. Apa dayaku telah cinta kamu, datang padaku bertanya, maukah ku jadi yang kedua, menjadi pacar rahasia. Lalu aku pun terima, meski harus terbagi. Percayalah, tak peduli, kelak kau pun mengerti. Akulah yang terbaik. Tinggalkan saja dia, biarlah aku menjadi yang pertama. Bersamaku pastikan lebih bahagia. Tapi jangan sampai dia curiga. Gantilah namaku di handphonemu, buat seolah aku tak ada di antara kau dan dia. Oh. Terbagi, percayalah, tak peduli, kelak kau pun mengerti. Akulah yang terbaik. Tinggalkan saja dia, biarlah aku menjadi yang pertama. Bersamaku pastikan lebih bahagia. Meski harus terbagi, percayalah aku tak peduli, kelak kau pun mengerti. Akulah yang terbaik. Tinggalkan saja dia, biarlah aku menjadi yang pertama. Bersamaku pastikan lebih bahagia. Berdua ternyata masih ingin